Hi Unclubbers, welcome back to Unclub Podcast Up. So today we have a special guest here for our, what would I call it, sir? Like launching application release. So today we have Sir Lengkong here to help describe and explain to you guys a little bit more of this application. So before that, I would like to let Sir take the floor. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bicara mengenai application ya, ini yes, sir. application release. Jadi saat ini kita udah ada aplikasi yang mau dibilang baru ya, pasti baru ya. Karena biasanya bisa dibilang ini first application yang Unclub buat ya. Wow. Ya, jadi ya memang atas nama Unclub. Jadi develop dari computer science in collaboration with students also. Oh, students as well. Ya, jadi ini dibikin sama-sama. Jadi dosen sama mahasiswa-mahasiswinya juga. Gitu. Jadi kita bikin ini karena kita lihat ya banyak kebutuhan di sana gitu. Jadi banyak yang bilang katanya, padahal kita cuma mau lihat schedule. Alright. Kok kayaknya susah sekali ya gitu. Yes. Padahal kita cuma mau lihat aja berapa sih ending balance gitu kan. Yeah. Ending balance-nya berapa. Jadi kebanyakan di situ kita lihat masalah lah ya. Bilang nggak masalah lah ya. Nah lihat hal-hal yang seperti itu. Jadi akhirnya ya let's say terinspirasi gitu. Oh kalau gitu kita bikin aja sebuah aplikasi, let's say bisa bantu supaya dia mau bypass langsung tanpa perlu kita buka-buka browser lagi. Karena technically agak berat kan memang kan ya kalau buka dari browser ya, Yes. ya kan agak berat. Karena kalau buka dari browser itu ya let's say kita nggak bisa jelasin secara teknis di sini, tapi umumnya there's a lot requirements ketika kita mau login. Itu banyak sekali. Ya belum nanti kalau kita aksesnya dari smartphone yang mungkin spesifikasinya mungkin belum mumpuni atau ya belum memenuhi lah dari segi spesifikasinya. So dia yang penting dia bisa online gitu. Yes. Nah jadi kadang-kadang di situ juga jadi kendala. Nah makanya kalau gitu kita bikin aja ini aplikasi ini. Kalau memang dia cuma mau lihat let's say schedule, terus dia cuma mau lihat ending balance berapa, dia mau tahu terakhir itu sudah diposting atau belum, ya kita bisa buka dari aplikasi ini aja gitu. Dan belakangan juga kita lihat ya nggak tahu ya, mungkin dari masa pandemik ada yang belakangan ini jadi lebih banyak gitu. Pandemi kita nggak ketemu satu dengan yang lain karena semuanya online. Banyak yang tanya gitu kan untuk kepengurusan beasiswa katanya. Oh, okay. Atau mungkin dari orang tuanya ada yang dapat bantuan. Tapi mereka mau bukti bahwa apa betul anak ibu atau anak bapak itu betul-betul berkuliah di Universitas Kelabat. Yeah. Apa buktinya? Ada nggak? Biar nggak perlu harus dibuatkan surat keterangan bahwa mahasiswa ini sementara berkuliah. Tapi yang paling simpel apa? ID card misalnya. Yeah. Itu kan simpel. Nah apalagi kalau waktu pandemik ini kan coba udah 1 tahun lebih kan nggak datang di kampus. Yes, otomatis printing ID itu nggak ada kan gitu. Nah yang tanya, akhirnya kami juga melihat banyak yang cuma screenshot. Yes. Dia punya biografi profile, yang ada di profile, yang ada di CU ya kalau nggak salah, untuk jadikan bukti bahwa ini kami betul-betul berkuliah di Universitas Kelabat. Yes. Gitu. Jadi kasihan kan ya, jadi buktinya cuma dari situ. Jadi kita lihat-lihat, oke. Kalau cuma kebutuhan simpel seperti itu bisa lah dibuatkan satu interface application yang bisa menunjang supaya permasalahan-permasalahan tadi itu bisa ya dibantu kalau cuma untuk seperti itu.
Ya tentunya dengan harapan dengan adanya aplikasi ini jadi bisa lebih mudah, lebih simple. Itu aja sih. Dia punya pemikirannya kenapa sampai kita luncurkan ini gitu. Walaupun sih memang agak-agak kontroversi sih memang. Karena katanya ada yang bilang bahwa kalau bikin katanya kalau kita bikin penulisan atau we call it skripsi kalau di sini kan. Kalau di Fik cuma bikin diuji selesai, in the end ended up in library. Ujung-ujungnya ya udah tinggal jadi pajangan aja di perpustakaan gitu kan. Oh ya ini ada skripsi tentang pembuatan aplikasi ini gitu. Udah habis nggak ada ininya. Nah makanya ya let's say we accept the challenge gitu, bahwa kita memang bikin itu sudah diuji, sudah lewat dalam tahap bahkan pengujian, diuji oleh para panelis bahkan gitu, sudah dinyatakan selesai kan, bahkan mungkin sudah dinyatakan lulus juga mungkin. Nah kan sayang kalau dia cuma hanya jadi sebatas penulisan aja. Gimana nggak kalau kita memang rilis saja, tadi kan ada kebutuhan, jadi kita pakai itu aja, makanya kita buat. Ya, so this itu. Application is like sort of it's like a final project or skripsi made real. Ya bisa dibilang mengarah ke sana. Dia punya dia punya intinya, gambarannya memang ke sana. Walaupun mungkin ini bukan hasil ya, bukan hasil dari hasil dari skripsi mahasiswa atau mahasiswi secara realita, tapi maksudnya dia punya levelnya itu sudah bisa diangkat jadi final project gitu. Cuma karena ini tidak diangkat jadi final project, sebenarnya malah ini di bawah, downgrade dari final project. Dia masih di katakanlah masih di pre-skripsi lah, sebelum skripsi. Masih kelas project gitu. Nah, kalau sudah ini sudah dirilis seperti ini, bahkan dia punya levelnya udah lebih dari skripsi sih harusnya. Gitu. Artinya sudah diimplementasikan. Makanya tadi ya ilustrasinya anggap saja dia punya levelnya ini seperti final project gitu. Karena kalau ini pun nanti akan dibawa jadi skripsi, sudah pasti akan diterima gitu dia punya levelnya. Jadi anggap aja dia punya levelnya seperti itulah dia punya gambarannya. So this application has been in the works for okay. Ya, jadi sekarang ini bulan apa ya? Udah masuk bulan Mei ya sekarang ya. Nah, udah masuk bulan Mei. I don't know, maybe late 2020 or early 2021. Jadi kalau nggak akhir 2020, awal 2021 kalau saya tidak salah. Dari kontribusi di aplikasi ini saya juga nggak banyak. Artinya I'm not the man behind the code. Ya sebenarnya kita baiknya sih memang mau suka undang mereka juga supaya mereka jelasin gitu kan dia punya ini. Tapi ya as you know, nih computer science ini semua man behind the stage gitu. Kayaknya susah gitu kalau mau bicara di depan kamera. Ini aja susah banget tuh. Ini kameranya kayaknya menghadap kemarin dulu gitu. Jadi kayaknya susah gitu. Mau bilang. Jadi udah ser aja lah yang bicara gitu. Jadi sudah melalui beberapa tahapan kerjasama juga sama mahasiswa-mahasiswi. Mereka bikin part by part. Bikin fase yang ini, nanti kita bikin yang ini. Jadi memang kerjasama sama dosen pembimbingnya lah, let's say gitu. Kita bikin ini, baru nanti dibagi-bagi. Ya ada lah, tapi nggak terlalu banyak bagian saya di situ. Paling let's say advice atau paling mengomentari bagian-bagian let's say like di interface atau apa, atau mungkin metode-metodenya yang kayak gimana. Tapi kalau turun langsung kita sendiri pribadi nggak terlalu banyak andil di sana. I'm kind of curious, sir. Mungkin can you show us or demonstrate mungkin the application like first hand? Like, Okay. That's possible. Ya,
Jadi sekarang ini kita udah punya nih aplikasi Unclub Mobile Info ini So buat that's the students. official name of it. Ya. So Jadi nanti tinggal dilihat aja apa namanya ada linknya nanti kan lihat di situ, tinggal di download aja. Tapi untuk fase yang pertama ini kita launch dulu di versi Android. Android. Di versi Android dulu So on untuk Play Store. Ya di Play yes. Store. Udah available di download. Oh, Jadi okay, ya di guys. saat podcast ini naik mungkin ya itu udah So jalan if you guys ya. haven't downloaded, download it now. Silakan langsung di download, silakan dicoba aja di sana. Ya tentunya ini masih katakanlah fase pertama atau istilah kerennya version 1 gitu ya. Yes. Versi 1. Nanti di sana itu yang mau jawab itu kebutuhan lah ya. Kalau keluhan kayaknya terlalu kasar mungkin bilangnya. Jadi kebutuhan lah. Kebutuhan. Nah, jadi kalau Anda mau lihat kan apa namanya? Ini kita udah bayar gitu. Kita udah bayar uang sekolah. Oh ya. Kita mau lihat nih udah masuk atau belum, udah diposting atau belum gitu kan. Nah, itu nanti ada di sana di satu menunya kita bisa lihat nanti ending balance-nya. Anyway, ini loginnya nanti cuma pakai nggak perlu registrasi ya. Jadi auto Anda itu terregistrasi. Yang namanya Anda mahasiswi Unclub, otomatis Anda bisa auto login. Autonya itu maksudnya pakai username yang Anda sudah diberikan itu student registration number-nya sama passwordnya gitu. Ya makanya passwordnya jangan di-share kemana-mana dan jangan kebiasaan passwordnya nggak diganti-ganti. Keep it safe with Karena kalau passwordnya nggak diganti-ganti, orang tahu student registration number, semua bisa It's very login gitu. Tapi untungnya aplikasi ini aman. aman. Nggak ada fitur drop-dropan gitu. Oh, that's great. Emang That's sengaja. Emang sengaja gitu. Karena kalau nanti ada fitur-fitur dropnya, nah ini mungkin terlalu lincah dan terlalu aktif mungkin ya. Yeah. Kurang kerjaan drop sini, drop sana gitu. Jadi nggak ada. Kita memang sengaja tidak menghadirkan apa namanya That ini feature. fitur-fitur ini gitu. Jadi kita bisa lihat tadi ending balance. Mau lihat juga ini yang kita lihat habis registrasi banyak yang malas tulis. Paling itu semua screen capture kan, Yes. supaya nggak ini. Nah di aplikasi ini kita bisa lihat juga schedule. Yes. Schedule yang ada dalam tuh apa. Sama pasti waktu Anda nonton ini Anda nggak punya ID kan. Nah, pasti nggak punya ID. Saya jamin. Updated. Ya karena selama ini kan online, nggak ada hard ininya kan, hard copy-nya itu nggak ada yang gini, nggak ada jasa pencetakan ID gitu. Nah di situ ada ID-nya. Jadi bukti bahwa ini saya mahasiswi Unclub asli, ini nggak pakai rekayasa gitu. Karena ya memang yang bisa login ya cuma mahasiswa So maybe Unclub. back from when we're out of quarantine, when COVID's over, mungkin ID is obsolete mungkin, sir. We just Nah, have to ya. show our phones. Ya, jadi let's say kita punya hard copy, ada soft copy-nya Oh, juga. okay. So we have Jadi both. nanti kalau seandainya let's say lupa gitu kan, lu lupa bawa, tunjukin aja itu. okay. Karena nanti Gotcha. di balik dari yang itu ada QR code-nya juga gitu. Jadi Oh, mereka that's- bisa scan baru oh iya benar ternyata valid gitu kan. Pas di scan oh valid. So cool. That's Bisa aja kan rekayasa gitu kan. Itu semua orang bisa bikin. Tapi kan kalau udah di scan terus dia langsung gua valid datanya. Oh benar dia mahasiswa. Sorry. Gitulah. Gambarannya lah kira-kira fitur apa aja yang ada. Jadi langsung download aja dicoba-coba lah. Gitu. I also noticed, mungkin, sir, at the moment, right, it's only available for Android. Okay. So, what is the future of this Oke. application? Jadi gini ya, yang pertama mungkin sebelum kita ke version yang lain, ini kan masih fase pertama atau versi Yes. pertama. Jadi mungkin sebelum kita pindah, mungkin maksudnya harus ada versi iOS-nya juga ya kan. Yes. Nah, jadi sebelum ke situ, ini fase pertama atau versi pertama, kita mau lihat dulu gitu kan di lapangan atau in the field kayak gimana dia penerimaannya. Pasti kan ada masukan-masukan, ya ada pro dan kontranya juga pasti. Dari situ kita akan lihat apa sih sebenarnya yang lebih dibutuhkan dan apa kelemahan-kelemahannya. Kita mau lihat juga gitu. Apa yang menjadi kekurangan, nah kita mau perbaiki dulu. Mungkin let's say tergantung developer nanti
mau versi 1.2, 1.3 atau versi 2, versi 3. Mungkin di the next updates mungkin akan ada penambahan fitur atau penyempurnaan dari fitur-fitur yang ada. Yaitu fase-fasenya untuk sekarang. Nah, kita kan pindah ke iOS juga. Itu direncanakan ke sana. Cuma begini, kenapa kita nggak bisa jalan 1x2? Jadi we didn't register both karena iOS dengan Android itu punya requirements yang berbeda. Oh, they're different. Ya, jadi agak repot satu kali jalan lalu kemudian dua-duanya kita gitu. Tapi kalau untuk code dan lain-lain mungkin kita bisa satu kali bikin dia jadi 2. Sekarang sudah artinya available banyak tools yang support itu. Bisa. Tapi maksudnya pengurusan dibalik darinya itu. Let's say dia punya registrationnya itu berbeda. Lalu ada requirements atau prerequisite-nya yang harus dipenuhi. Ada policy yang harus kita baca juga. Gitu. Ini terus terang aja ya. Waktu pertama kali diajukan juga nggak mulus-mulus bahwa accepted. Oh, of course. Congratulations. Silakan bisa langsung dilihat di Play Store, nggak juga. Mungkin ada penolakan ini 1 atau 2 kali. Bukan karena ditolak aplikasinya jelek, bukan. Tapi belum memenuhi persyaratan. Jadi harus dipenuhi dulu tuh persyaratan. Jadi itu hal-hal itu yang menyebabkan agak sulit kalau kita langsung 1x2. Sebenarnya boleh aja kita pakai teknik atau pakai taktik. Kalau gitu, kalau Androidnya udah selesai, sudah memenuhi persyaratan, nggak usah diupload aja dulu gitu. Logikanya gitu kan. Baru kita kerjakan yang satu ini. Nah, kalau mau nunggu gitu nanti mau jadi lama kayak tadi, nanti sudah di develop sekian lama nggak rilis nanti. Lebih baik dirilis aja dulu, kita lihat nanti kelebihan kekurangannya apa, kita perbaiki sambil kita mengurus ini yang satu gitu. Dan nanti hopefully ya berharap dalam waktu yang sangat dekat lah, semoga bisa ya buat Anda mahasiswa-mahasiswi yang mungkin jalan di perangkatnya iOS ya nggak usah berkecil hati, tetap nanti akan dilayani juga. Jadi ya akan dilayani juga ke sana lah gitu. Ya gitu aja sih, dia punya gambarannya kurang lebih untuk version dari application ini gitu. Alright. I have another question, sir. Mungkin does sir know mungkin is this Unclub's only application or will there be more applications? Oke. Jadi gini, sebenarnya ada cukup banyak aplikasi ya. Yes, ada banyak yang kita buat kerjasama juga mahasiswa-mahasiswi, begitu juga dengan dosennya. Tapi kan itu semua kan butuh proses yang pertama ya, waktu, pikiran, tenaga, dan tentu juga perlu support. Nah, support macam-macam. Support mungkin sarana prasarana, let's say komputer untuk develop, sama let's say financially itu perlu ada semua, karena ketika kita mau registrasi aja itu perlu juga kita harus bayar, nggak free, walaupun akhirnya aplikasi itu jatuhnya free juga untuk free to download gitu. Tapi semua prosesnya itu kita tetap harus mengikuti. Jadi kita lihat dari level urgensinya mana yang paling dibutuhkan. Nah sebenarnya ada banyak aplikasi-aplikasi yang hampir dirilis yang melihat kebutuhan ya ini let's say sneak peek lah, hampir dirilis tuh waktu kemarin sebelum pandemik ya. Kita lihat mereka yang tinggal di asrama tuh kayaknya perlu bantuan dalam hal pemesanan kayak delivery gitu. Nah banyak yang pesan makanan, mostly makanan sih dari luar. Ada yang keperluan juga macam-macam lah di let's say di minimarket gitu kan. Nah kita coba bikin kan sebenarnya platformnya itu supaya bisa pesan-pesan. Jadi nanti ada orang yang pick up itu tinggal rilis aja apa sih yang dia perlukan gitu. Nah nanti bisa negotiation gitu. Mau bayar berapa, mau antar ke dalam gitu. Apalagi ini antar ke dalamnya memang sampai di asrama gitu. Jadi karena banyak dicoba di develop ini aplikasi ini. Cuma ya balik lagi ke tadi gitu. Kenapa dia sampai nggak betul-betul dirilis? Cuma sampai di tester, padahal bagus sekali. Ya semua butuh proses yang tadi.
ada level urgensinya. Dan jangan lupa juga bahwa walaupun ini kan tadi kan kerjasama antara mahasiswa-mahasiswi dosen, ada priority lah, artinya dari segi waktu juga tujuan utamanya kan datang sini juga mau fulfill itu education kan. Jadi ada hal-hal yang harus diselesaikan, kayak waktunya yang nggak banyak, dia harus mengerjakan, belum lagi perkuliahannya ya. Artinya ini kan hanya mengisi di sela-sela. Kalaupun dia bisa full, berarti requirements dari mata kuliah mungkin yang dia ambil gitu. Jadi dipergunakan selama mengikuti mata kuliah itu bisa menghasilkan satu project yang berguna lah gitu. Walaupun ya itu tadi, makanya kita bilang banyak sebenarnya project-project yang itu, tapi bukan kita nggak mau rilis, tapi kita pilih dari level urgensinya. Nah, mana sih yang paling dibutuhkan? Ya kita berharap aja dengan ya let's say tadi yang ini mungkin aplikasi pertama yang diluncurkan oleh Universitas Kelabat ya, untuk penggunaan aplikasi ya. Jadi nanti semoga untuk yang kedua, aplikasi ketiga, keempat, kelima, hopefully ada aplikasi lain yang bermanfaat atau berguna lah buat ini bisa dipakai lah buat student. Ya mungkin untuk sekarang fokus kita ke students, mungkin nanti berikut ke dosen, staff, artinya warga kampus, atau berikut pelayanan keluar. Pelayanan keluar sebenarnya ada juga loh satu yang sementara jalan. Kita sementara melayani di pemerintah kabupaten ya. Kita ambil yang lokal dulu, ngapain mau jauh-jauh. Di Samsat nih, sementara jalan nih. Sementara sudah beberapa kali kita kunjungi Samsat untuk pengurusan pajak. Nah, kita juga itu yang develop. Kalau di situ mungkin saya agak sedikit lebih banyak gitu andilnya gitu. Jadi ya itu tadi project sebenarnya banyak, tapi ya perlulah level urgency sama supportingnya itu yang memang perlu harus ada. Jadi ya enggak, tenang aja, kita nggak akan minta donasi di sini. tenang aja. Tapi ya kan cuman just want to share the information bahwa kita punya banyak informasi. Mungkin dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang merasa perlu, entah dari mana, keluarga, saudara yang memang let's say mau kerjasama atau mau apa, bisa nanti sharing-sharing atau misalnya mau konsultasi soal itu, ya sering-sering lah bisa kontak-kontak kita. Nanti mungkin kita bisa bantu kerja. Karena di kita itu ada yang konsepnya pengabdian kepada masyarakat, atau kalau perusahaan-perusahaan namanya CSR ya, gitu kan, Corporate Social Responsibility. Ya mungkin kita bisa, karena kita backgroundnya komputer, kita bantu dari sisi information technology gitu. Ya itulah sih ya future kayak gimana atau apa yang sementara kita kerjakan ke depannya mungkin kayak gitu. Okay, well, I mean, thank you so much for that. Now, sort of like, thank you so much to Lengkong for your time to explain Unclub Mobile Student. So remember, guys, if you guys want to, download it, available on Google Play Store. iOS will be later for future updates. Again, it's Unclub Mobile Student. And for anything else that you guys might want to ask, add, or recommend, remember to comment, maybe even personal message either BEM Unclub or Faculty of Computer Science, their Instagram as well. So remember, guys, other than that, be sure to tune in for our next podcast. I'll see you guys next time.